pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Dairi. Bersama saya Febionia Gata Purba. Sebagai host hari ini akan menemani teman pemilih, tentunya ngobrol yang seru-seru seputar tentang pemilu. Seperti yang kita tahu, pemilu tidak hanya berurusan dengan politik. Tentu saja bagaimana juga hukum mendampingi keadilan, kepastian, dan integritas setiap tahapan. Sehingga hadir hari ini narasumber hebat, ada Direktur Kantor Hukum MAM and Partners, Bapak Muhammad Abdi Manulang, SHMH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Kakak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Enggak hebat, ganteng. Smart ya, smart. Selanjutnya kita juga didampingi oleh Komisioner KPU, ada Pak Gabi Sinaga dan Pak Ridwan Samosir. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Oli. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Dan selamat siang juga ya teman pemilih Dairi. Iya, boleh. Oke. Kalau bicara soal pemilu dan pemilihan nih, pastinya tidak lepas dengan aspek hukum. Mungkin kita boleh berbagi nih, Pak, dengan teman pemilih, sebenarnya apa sih peran praktisi hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas? Boleh dijelaskan, Pak? Makasih Kak Oni. Ya. Memang seputaran pemilu ini perlu dilakukan edukasi yang meluas di masyarakat khususnya kan. Apalagi di masyarakat itu kepemiluan ini hal yang sulit untuk diyakinkan oleh masyarakat dengan adanya tindakan-tindakan money politik, sehingga masyarakat menjadi apatis. Sehingga ketika kita tidak mau menerangkan ini di hadapan masyarakat sebagai praktisi hukum, kami perlu juga meyakinkan bahwa pemilu yang hari ini dilaksanakan itu sudah pada tingkatan 80% kalau menurut saya. Menuju 100% lah, sehingga praktisi hukum itu sangat berpotensi untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya pemilu kita hari ini sudah membawa pada tingkatan masyarakat yang sifatnya membangun dan berharap bahwa pemimpin itu lahir dari pemilu yang adil dan jujur. Sehingga penegasan kita sebagai praktisi hukum agar bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan benar, itu atas dasar pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kalau kita lihat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sudah sangat mengatur bagaimana tatanan tentang pemilu. Tinggal bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti aturan itu, sehingga atas aturan itu baik dari penyelenggara, pengawas pemilu, masyarakatnya bisa ikut berkolaborasi bahwasanya pemilu ini mampu loh melahirkan pemimpin yang punya kapabilitas tentang kerakyatan, mampu membangun ekonomi nasional. Harusnya udah pada tingkatan itulah sifat kepemiluan yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira begitu. Betul, berarti harusnya diperlukan edukasi yang lebih ya, Pak, kepada masyarakat ya, Pak? Edukasi yang luas. Baik, oke. Mungkin kita bisa berbagi nih, Pak, kepada teman pemilih berdasarkan pengalaman mungkin, karena kan banyak ini masyarakat yang masih ragu misalnya melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilihat, atau mungkin bahkan mereka langsung main hakim sendiri nih ketika melihat pelanggaran. Padahal kan ada mekanisme hukumnya ya, Pak ya. Boleh dijelaskan mungkin, Pak, supaya teman pemilih mengerti gitu. Sebenarnya memang yang perlu ingin saya jelaskan di awal bahwa dalam menghadapi proses pemilu ini sebenarnya kegagalan kita itu adalah bagaimana pendidikan politik itu tidak berjalan di masyarakat. Artinya orang-orang yang memang punya kapabilitas seharusnya menerangkan hal-hal ini, baik itu di tingkatan pemuda, masyarakat, kelompok-kelompok tertentu. Harusnya mereka menerangkan dan memberikan penyadaran-penyadaran hukum tentang bagaimana pendidikan politik yang sebenarnya. Bahwa tujuan dari pendidikan politik itu adalah untuk
mengetahui bahwa ada ruang-ruang baru terhadap masyarakat untuk bagaimana kehidupan mereka ke depannya, sehingga pemilu itu bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau terkait dengan mekanisme peraturan yang ada atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di masyarakat, itu mekanismenya sudah jelas dalam aturan itu, bahwa tahapan tata cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan proses hukum itu sudah tertera, sudah jelas bahwasannya ketika ada persoalan hukum yang ada di masyarakat, bahwa ketika terjadi money politik, terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi terhadap proses kepemiluan, itu pengaduannya sudah jelas, itu ke Bawaslu, dan proses hukumnya bisa berjalan di sana. Dan ketika itu pada pilkada yang sebelumnya kita sudah pernah melakukan hal-hal yang sifatnya preventif, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya ketika ada persoalan ini loh tata cara melapornya, dan kita sudah melaksanakan itu. Bahwa dulu kita pernah melaporkan bahwa ada tindakan yang kita temukan di lapangan, bahwasanya ada proses hal yang kami anggap menyimpang dan melanggar peraturan-peraturan tentang kampanye, bahwasanya secara jelas terpampang bahwa mereka itu pada saat berkampanye itu membagi-bagikan uang. Money politiknya berjalan secara terang benderang. Sehingga atas dasar itu kami sebagai masyarakat yang termasuk aktif lah dalam persoalan partisipatif kepemiluan ini membuat laporan. Dan laporan kami berjalan dengan baik, dan kami puas atas laporan tersebut, sehingga menunjukkan kepada kami bahwa proses hukum itu sudah berjalan, begitu kira-kira. Sehingga harapan kita bagi masyarakat nantinya jangan apatis melihat proses jalannya pemilu ini. Apalagi Gen Z dan Alpha. Mereka kan hari ini prosesnya kan itu aktif di bidang teknologi, sehingga kita praktisi hukum juga harus aktif memberikan edukasi hukum tentang kepemiluan itu melalui media sosial. Persoalan bagaimana cara kita menyampaikan itu kepada pribadi masing-masing. Banyak cara lah ya Pak. Banyak cara. Tapi dengan kita berani menyampaikan itu, setidaknya 10% daripada Gen Z dan Gen Alpha ini pasti akan membaca. Betul. Ya, karena mereka lebih gemar membaca di media sosial daripada mendengarkan orang berbicara, kira-kira begitu. Betul. Itu menariknya. Ya, baik. Dari sisi penyelenggara sendiri mungkin Pak, ini kan ada regulasi hukum terkait dengan pemilu. Boleh dijelaskan mungkin gimana sih para penyelenggara pemilu menyesuaikan diri terhadap regulasi yang terus berkembang ini Pak? Terima kasih kepada Bu Oni. Pertama tentu ya bahwa KPU merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memastikan proses legitimasi ataupun pelaksanaan kedaulatan rakyat itu telah dimuat di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, bahwa kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan tentunya di Undang-Undang Pemilu juga 7/2017 bahwa KPU sebagai bagian daripada lembaga dalam bidang eksekutif yang bertugas di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya secara aturan lembaga ini telah diberikan kewenangan untuk memastikan proses pemilu tersebut. Yang pertama tentunya KPU, kami sebagai khususnya KPU Kabupaten Dairi tentu menekankan bahwa KPU ataupun satuan kerja KPU bersama dengan stakeholder SDM yang ada di KPU itu harus bekerja sesuai dengan regulasi yang telah diberikan di Undang-Undang 7/2017. Ada juga yang namanya peraturan KPU terkait proses tahapan dalam kepemiluan. Jadi sebenarnya regulasinya sudah ada. Yang kedua, regulasi itu adalah menjadi dasar daripada lembaga dan stakeholder ini untuk memastikan proses pemilu itu berjalan sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku dan azas-azas kepemiluan. Ya tentunya menjadi lembaga yang imparsial, profesional, dan memastikan proses regenerasi kepemimpinan, apakah itu cabang eksekutif, legislatif, itu prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum. Dan kami selalu menekankan kepada
masyarakat bahwa kita tidak boleh apatis terhadap proses kepemiluan, karena akan menentukan kedepannya siapa yang menjadi pemimpin di bidang eksekutif ataupun legislatif. Jadi kesimpulannya, regulasinya sudah jelas, itu diatur dalam konstitusi juga ya. Kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan di Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Dan kami harapkan masyarakat juga bekerja sama untuk mengawal tugas-tugas ataupun kinerja bidang kepemiluan, khususnya Satuan Kerja Kabupaten Dairi. Mungkin begitu, Oni. Baik, ada komentar mungkin dari Pak Ridwan, Pak? Baik, terima kasih Oni ya, dan terima kasih Bang Abdi. Ya, ini satu kebanggaan ya bagi KPU Dairi. Kita kedatangan partner kita ya, stakeholders kita, ada praktisi hukum ya gitu. Yang pertama yang saya sampaikan, sebenarnya apa yang disampaikan Bung Abdi tadi, ini satu masukan bagus ya, saya kira untuk KPU, khususnya KPU Kabupaten Dairi. Betul sebelumnya. Dan sekali lagi KPU ingin menekankan sebagai lembaga penyelenggara kita harus membuka diri. Ini penting sekali. Kalau kita mau masuk pada evaluasi pilkada lalu ya Bang Abdi ya, Pak Gabe, sekali lagi kalau kita ukur dari indeks partisipasi pemilih kan itu 80% ya di legislatif, di pemilihan, kemudian di pilkada itu hampir 80%. Tetapi KPU menyadari ini partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk Bang Abdi sendiri. Ya, makanya kita sangat membuka diri gitu. Jadi kesuksesan penyelenggaraan pemilu sebenarnya tidak hanya kepada penyelenggara, apakah KPU atau Bawaslu, tapi kita buka ruang sebesar-besarnya untuk teman-teman masuk pada ini. Nah, podcast kali ini kita sangat senang ya. Sebenarnya ini Bang Abdi ini waktunya luar biasa nih kesimpulannya. Tapi dia masih mau memberikan poin-poin masukan gitu. Nah, sekali lagi belajar dari pengalaman yang lalu, mudah-mudahan ke depan KPU akan terus ya meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman ini. Seperti dalam podcast sebelumnya, kalau kita lihat DPT Pilkada 229.061 pemilih. Apakah KPU punya kapasitas untuk memberikan sosialisasi kepada semua ini? Kan tidak. Oleh karena itu NGO, akademisi, praktisi hukum misalnya, aktivis. Nah, kalau kita bukan mau klaim bahwa pilkada kemarin dalam indikator berhasil ya. Misalnya tidak ada gugatan, itu mungkin ukuran sederhana. Apakah itu karena KPU? Tidak. Kita menerima masukan dari Bang Abdi ini dalam bagaimana penyelenggaraannya yang tadi jujur, berkualitas. Nah, sekali lagi ini adalah ruang-ruang nanti harapan kita forum-forum seperti ini, masukan dari praktisi hukum itu akan bermuara pada satu desain pemilu yang lebih ideal gitu. Dan harapan kita juga akan berpikir ke depan ya, Bang Abdi tolong waktunya juga diberikan pemikiran ruang itu. Mungkin berbeda sekali kalau misalnya Pak Gabi sebagai komisioner menyampaikan ini daripada Bang Abdi yang memang udah praktisi hukum yang bergelut dalam situasi-situasi seperti ini. Jadi sekali lagi ruang-ruang ini akan kita buka terus ya untuk meminta masukan-masukan, karena sekarang Bang Abdi kami harus sampaikan sekarang sedang tahap revisi oleh pembuat undang-undang ya, Undang-Undang 7 2017. Mudah-mudahan masukan-masukan seperti ini didengar gitu. Nah, gitu itu sebenarnya dari respon tadi ya. Baik, cukup jelas ya penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Jadi intinya setiap perilaku, kegiatan ataupun keputusan itu berdasarkan hukum ya harusnya dilakukan ya Pak. Baik, sebelum kita akhiri mungkin episode kali ini boleh disampaikan mungkin Pak harapan-harapan untuk penyelenggara ataupun masyarakat Kabupaten Dairi. Baik, terima kasih. Tapi bisa juga ya nih, masukan-masukan langsung bisa juga kepada KPU sih. Makanya saya bilang kan kepada penyelenggara gitu Pak. Iya, pada KPU untuk penguatan kelembagaan. Iya, betul. Menariknya hari ini, kalau pilkada pemilu mau sukses, harusnya penekanan kita terhadap money politik itu lebih kencang gitu. Karena selama proses money politik itu berjalan di masyarakat, karena ini hal-hal yang bukan hal yang biasa lagi. Setiap masyarakat begitu menghadapi pilkada, bahasanya tahu nggak? Cair gitu ya. Dari sini berapa, dari sini berapa gitu ya Pak. Jadi itu udah hal yang sangat tidak sulit untuk kita dapatkan informasi yang seperti itu. Bahkan begitu datang hari-hari pilkada, baik sampai tingkatan pilkada sekalipun, ya kan, masyarakat itu senangnya bukan bahwa akan lahir pemimpin baru, bukan senangnya di situ, bahwa tapi senangnya mereka akan cair, satu suara sekian. Maka ketika pendidikan politik itu tidak berjalan, maka proses ini akan semakin meluas, akan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat
menerima uang ketika menghadapi proses-proses pemilu. Maka harapan kita sebagai praktisi hukum, ya para pengawas, para penyelenggara, ya haruslah menjaga integritas yang tinggi. Agar apa? Agar ketertinggalan kemiskinan rakyat itu bisa diubah melalui kedatangan pemimpin yang memang orientasinya untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperbaiki nasib, mencari kekayaan, kan gitu. Kalau sudah itu prinsip yang muncul, gawat negara kita, ya kan? Karena hadirnya pemimpin yang hari ini kita lihat di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Dairi, ya orientasinya masih membeli suara. Itu yang masih terjadi. Walaupun pada faktanya itu sulit untuk kita ungkapkan, tapi dalam gejolak masyarakat itu masih sering terucap, wah aku dibayar sekian kemarin, tapi itu hal yang tidak bisa dibuktikan secara. Tapi dengan kita memberikan pendidikan politik itu di masyarakat, wah maka harapan besar lah untuk bagaimana Dairi ini bisa menghilangkan kemiskinan di daerahnya. Terkhusus untuk ini, para penyelenggara, pesan kita hanya satu, bahwa penyelenggara itu, pengawas itu sudah digaji oleh negara melalui uang rakyat, ya kan? Harusnya bertindaklah menjadi seorang yang memang penuh dengan integritas tanpa bisa dibayar oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain, untuk memenuhi para bohir-bohir itu, ya kan, yang untuk mempunyai kepentingan besar terhadap hal-hal yang buruk di Kabupaten Dairi. Kita hanya ingin para penyelenggara dan pengawas itu di situnya gitu. Ketika mereka sudah mampu menghadapi persoalan-persoalan itu, maka saya yakin proses pemilu kada dimanapun dan kapanpun pasti akan berhasil. Dan masyarakat pun akan semakin yakin, oh berarti suara kami berharga, suara kami penting, sehingga kami harus hadir ke TPS untuk mencari pemimpin yang benar, kira-kira begitu. Terima kasih untuk Pak Abdi. Selanjutnya dari Pak Gabi mungkin Pak. Mungkin terima kasih ya atas masukan, kritik dan pesan-pesan yang membangun, dan tentunya itu cukup mencerahkan nanti bagi masyarakat Dairi. Tetapi mungkin dari perspektif KPU-nya, penyelenggaranya, kalau kita melihat sejauh ini, pertama dari aspek regulasi sudah ada ya, itu Undang-Undang 7 2017, dan yang kedua mungkin seperti kata Bung Abdi tadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara negara, apakah itu mulai tataran komisioner sampai kepada penyelenggara di tingkat desa terbawah. Dan yang ketiga mungkin harapannya KPU tidak hanya menjadi lembaga yang mengawal demokrasi secara prosedural, tetapi seperti kata Bung Abdi dan Bang Ridwan tadi, bahwa kedepannya bisa menjadi lembaga yang memastikan memang substansi demokrasi itu terwujud dengan melahirkan pemimpin yang tentunya untuk meningkatkan public goods terkhusus di Kabupaten Dairi. Ya, dan kami meminta kepada masyarakat Dairi juga kepada seperti praktisi hukum ya, Bung Abdi, yang tentunya memberikan kritik yang objektif dan terukur terhadap kinerja-kinerja KPU, penyelenggara negara, dan untuk perkembangan demokratisasi di Kabupaten Dairi. Kami mengharapkan semua elemen ya. Kemarin juga ada ya Bang Ridwan ya, kelompok NGO, mahasiswa, aktivis, bahkan siapapun. Kita cukup terbuka dengan itu untuk memastikan memang KPU berjalan sesuai dengan aturan, dan tentunya penyelenggara dan SDM-nya tentu memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme di dalam mewujudkan demokrasi Indonesia, meskipun itu dari kabupaten. Karena saya mengingat ya, seorang pemimpin besar kita itu, pemimpin Republik Founding Father, pernah mengatakan bahwa Jakarta tidak akan pernah menyala tanpa obor yang dihidupkan dari desa.
Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Bung Abdi. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi saluran yang mencerdaskan, terkhusus buat kita semua dan masyarakat. Terima kasih Bung Abdi. Baik, terakhir dari Pak Ridwan mungkin Pak. Pak Gabe tegas ya tadi bicara dari konteks regulasi, dan saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Pak Abdi tadi, tentunya dari partisipasi masyarakat, karena saya Parmas dan SDM. Nah, ini memang ruang-ruang yang kita tunggu Pak Abdi. Jadi ada kritik terbuka kepada penyelenggara, dan seperti yang saya sampaikan tadi, KPU harus membuka diri tentang itu, karena kualitas demokrasi sebenarnya itu kolaborasi. Dan ini sangat bagus untuk kita. Semoga jadi catatan kita hari ini. Ada memang hierarkis ya. Jadi KPU Kap Kota sampaikan ke provinsi, sampaikan ke KPU RI kemudian menyampaikan masukan-masukan tadi kepada Komisi 2 yang membidangi soal bagaimana regulasi nanti ditanamkan. Tapi menurut saya yang penting ingin saya respon, betul tadi Pak Abdi, ini memang mencoreng warna demokrasi kita hari ini. Politik uang memang jadi warna demokrasi kita. Tapi sekali lagi saya sangat setuju sampaikan Bang Abdi tadi, salah satu senjata yang paling ampuh adalah bagaimana membangun awareness publik, kesadaran, pendidikan politik, pendidikan kepemiluan. Dan misalnya menghadirkan tadi KPU berkolaborasi, ada NGO, Bang Abdi sendiri, advokat, pemerhati hukum. Nah, ini akan kita sampaikan menjadi kolaborasi kita ke depan semakin baik, sehingga memang ruang-ruang edukasi itu terbuka. Menurut saya yang paling tepat adalah bagaimana membangun. Oleh karena itu persoalan yang kita hadapi hari ini, Bang Abdi. Mudah-mudahan melalui podcast kita ini, di situ didengarkan ya KPU provinsi, RI, bahkan pemerintah. Misalnya apalagi sekarang dengan non-tahapan, kemudian juga program efisiensi. Kita pahami program efisiensi ini jadi prioritas pengeluaran negara untuk rakyat, tapi sekali lagi kami juga ingin menjelaskan, tapi tidak menutup tadi substansi demokrasi. Substansi. Jangan terlihat nanti penyelenggara pada akhirnya itu hanya bekerja jelang tahapan. Gitu. Bagaimana pasca tahapan ini kita bisa berbicara, memberi ruang kepada stakeholders seperti Bang Abdi, akademisi untuk melakukan pencerahan-pencerahan. Kalau KPU itu akan sulit melakukannya dengan berjalan sendiri. Mudah-mudahan harapan kita bersama Bang Abdi, pendidikan politik menjadi prioritas, itu bisa didengar sehingga memang 2026 kita gencar. Dan sekali lagi tidak oleh KPU sendiri atau Bawaslu, tapi kita betul-betul bersama-sama dengan teman-teman kita, pemerhati hukum, akademisi, bahkan satu Bang Abdi yang menarik kemarin di Pilkada, itu kita libatkan teman-teman kelompok marginal. Karena Undang-Undang 7 2017, PKPU 13 2024, keterlibatan disabilitas ya. Mereka terlibat di debat publik gitu. Jadi sekali lagi ini kesempatan Oni tolong dicatat ya. Menjadi poin penting. Menjadi poin penting. Kalau kita mau menyelesaikan soal politik uang tadi. Mungkin satu lagi Bang Abdi gini. Mumpung kita masih berdiskusi bersama. Nah, soal politik uang sebenarnya ada alamat ya, dialamatkan kepada penyelenggara. Ya, KPU, Bawaslu fungsi pengawasan. Tapi menurut kita, saya kira menyelesaikan persoalan uang itu harus substansi di hulunya. Ya misalnya, partai politik juga bagaimana? Misalnya bagaimana menghasilkan calon-calon ya pemilu daerah yang berkualitas. Kemudian juga masuk pada aspek regulasi ya Bang Abdi, mudah-mudahan ruang-ruang kosong tadi mengakomodir keterwakilan perempuan, ruang-ruang politik uang bisa kita sampaikan mumpung sekarang sedang revisi gitu. Sehingga muaranya nanti adalah perbaikan bagaimana desain pemilu kita yang lebih ideal. Pemerhati pemilu, komunitas-komunitas, peserta pemilu, termasuk penyelenggara. Penyelenggara nggak boleh melepaskan diri. Tapi menurut saya cara yang paling ampuh, kolaborasi ini harus kita tingkatkan gitu. Jadi sekali lagi Bang Abdi terima kasih, masukan ini sangat terbuka ya Pak Gabi. Khususnya konteks pengawasan penting ya. Ini catatan menarik, dan mudah-mudahan nanti Bang Abdi juga ada ruang-ruang ya untuk langsung mungkin ke NG ya, anak-anak muda bisa kita langsung tampilkan di sini, ada dialog terbuka dengan Bang Abdi sehingga memang ke depan muaranya adalah peningkatan indeks partisipasi pemilu yang juga sekaligus kualitas demokrasi kita meningkat gitu. Baik. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Pak Abdi atas waktu dan kesempatannya. Semoga ada kesempatan lain ya Pak, seperti harapan kita tadi ya Pak untuk datang ke KPU ya Pak ya. Terima kasih juga untuk Pak Ridwan dan Pak Gabi untuk Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bang Abdi. Sama-sama. Terima kasih Bang Abdi. Ini hostnya kayaknya selalu melihat Bang Abdi. Aduh. Oke. Baik, dan jangan lupa juga untuk teman pemilih untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Dairi, dan follow dan ikuti juga kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Dairi lewat sosial media. Kantor hukum mungkin Pak punya ada sosial media mungkin, siapa tahu teman-teman punya. Instagram mungkin Pak boleh disebutkan. Kalau Instagram Mam Partners. Iya, siapa tahu teman pemilih butuh konsultasi hukum gitu. Bisa. Nomor WA Pak Abdi nggak diminta? Boleh nanti di sini ya Pak.
Oke, akhir kata saya Febion Agatha Purba pamit undur diri dan sampai jumpa teman pemilih. Dadah Pak. Terima kasih.